ada. Boleh kita lihat sekarang hampir di seluruh TikTok, YouTube gitu ya, baju-baju itu sepertinya sudah tidak ada lagi hal-hal yang ditutupi begitu. Apalagi sekarang terkenal dengan kaos crop gitu ya, yang perutnya kemana-mana, kemudian celana pendek dan lain sebagainya. Sepertinya sudah tidak ada lagi rasa malu dia jalan keluar dengan berpakaian seperti itu. Ya, bukan hanya soal seperti itu. Ada juga yang terjadi bahwa ciri-cirinya juga tanda-tanda akhir zaman ini adalah seorang ayah ketika dia marah, ketika dia penuh dengan dengki, dia bunuh istrinya, dia bunuh anak-anaknya, kemudian dia bunuh diri. Ya, sudah tidak ada lagi kasih. Krisis kasih terjadi di mana-mana. Ya, bahkan Nabi Yesaya menceritakan betapa manusia akan tertipu kegelapan yang akan datang. Yang baik disebut jahat, yang jahat disebut baik. Mari sama-sama kita akan buka di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yesaya 5 ayat yang ke-20. Yesaya 5 ayat yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Moralitas manusia mulai diputarbalikkan. Dan jalan gampang adalah mengikuti arusnya, tetapi jangan lupa bahwa jalan gampang itu adalah jalan yang lebar, jalan yang banyak orang mengambil jalan itu, tetapi kebinasaan yang kekal menanti mereka. Matius 7 ayat 13 ayat 14, ya. Bahwa jalan yang lebar itu, jalan yang mudah itu, dan banyak semua orang menuju ke jalan itu, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Ya. Dahulu dosa-dosa itu dilakukan secara tersembunyi, tetapi sekarang semua dibuka. Dengan bangga mereka memperlihatkan bahwa ini saya seperti ini. Bangga sekali. Ya, bahkan menjadi tren sekarang. Saya begitu sedih melihat banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang sudah mulai menuju kepada kebinasaan. Hati mereka sudah menjadi dingin. Mari sama-sama kita akan buka di dalam Matius 24 ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin banyaknya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Yang tadi seperti di awal saya katakan bahwa bagaimana itu pernikahan yang sekarang terjadi, itu semua adalah kedurhakaan manusia. Kedurhakaan yang akan semakin hari semakin banyak, bukan semakin sedikit. Tetapi Nabi Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 5 ayat yang ke-20 dan kemudian Matius 24 ayat yang ke-12, semakin banyak. Ya. Hebatnya luar biasa Alkitab kita ini. Dari dulu dia sudah menuliskan apa yang akan terjadi di masa depan, ya. Luar biasa Alkitab yang kita punya ini. Kedurhakaan di mana mereka mengingkari keberadaannya Tuhan, tidak lagi mempedulikan Tuhan, tidak ada lagi takut akan Tuhan. Mereka tahu itu dosa, tetapi mereka terus melakukan, sehingga hati mereka menjadi dingin, menjadi tawar, kering rohani mereka. Ya, kita mungkin tidak melakukan apa yang mereka lakukan, apa yang dunia lakukan. Tidak, mungkin kita tidak seperti itu. Tetapi ingat, ketika mereka melakukan hal-hal yang seperti tadi saya sudah katakan di awal, akar mulanya adalah karena krisis kasih sayang. Kasih yang tidak mereka dapatkan. Kekecewaan yang terjadi di masa lalu. Kejadian yang ada bersama dengan mereka yang mungkin belum diselesaikan. Ya, ini yang terjadi sekarang adalah pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Kita mulai dibatasi, sudah tidak lagi kumpul-kumpul bersama, tidak lagi salam, tidak lagi boleh rangkulan. Kalau hal itu terjadi, kita langsung risih begitu ya. Kalau kita salaman, kita langsung risih. Waduh, tangannya bersih nggak? Sudah steril belum gitu ya? Kalau kita dirangkul orang, waduh, kita udah langsung was-was sendiri.
penuh dengan kecurigaan, ya. Kemudian membatasi diri untuk tidak berkumpul bersama, ya. Kita mau mengunjungi juga takutnya mereka tidak mau menerima kita. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kita pertimbangkan yang membuat kita ini jadi mengarah kepada diri sendiri. Kita harus waspada dengan hal ini. Ya. Jangan sampai kita pun ikut arus. Bagaimana kasih itu membawa kita menjadi kasih yang dingin. Ya. Hati-hati. Hal yang perlu kita lakukan adalah untuk memperoleh kasih yang tetap panas yang ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah berdoa. Bangun mesbah keluarga di dalam doa-doa. Ya. Ada doa di dalam keluarga-keluarga. Seperti yang kita lakukan hari ini. Saya begitu bangga melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa bergabung bersama di tempat ini. Mungkin banyak orang yang ada di dalam selimut yang enak gitu ya. Aduh masih dingin, aduh masih berat matanya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari bangun untuk memberikan yang terbaik. Dan percaya bahwa Tuhan tanpa Engkau, kami tidak bisa melakukan apa-apa sepanjang hari ini. Kami butuh Engkau. Saya bangga melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bergabung hari ini. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terus pertahankan hal ini. Bahwa ketika ada doa-doa mulai dipanjatkan, ketika kita mulai memberikan doa-doa syafaat kita, ketika kita mulai mendoakan orang-orang di sekeliling kita mendoakan orang-orang yang ada di luar sana, ya, itu membuat kasih kita tetap panas di hadapan Tuhan. Mari kita buka ayat Filipi 1 ayat yang keempat. Filipi 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Wow. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika aku berdoa dan mengingat kamu, hatiku bersukacita. Ketika kita belajar untuk mendoakan orang lain, kita ingat, oh yang ini sedang dalam kedukaan. Kita doakan mereka dari jauh. Oh yang ini tidak lagi bekerja, diputus pekerjaannya. Kita doakan mereka dari jauh. Itu membuat hati kita tetap panas dan membuat kita rasa sukacita. Ya, rasa sukacita ini yang membuat kita, wow Tuhan, walaupun hanya doa, ternyata ada kuasa di dalam doa. Sekeliling kita membutuhkan doa-doa. Kita bisa memberikan kepada mereka doa. Hanya sesimpel itu. Peka akan suara Tuhan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan kita lakukan, ada sukacita terjadi. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan kasihmu dingin. Jangan biarkan kasihmu tawar dan rohanimu kering. Jangan biarkan hal itu terjadi. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan engkau untuk mendoakan orang lain, berdoa. Doakan mereka. Mereka sangat membutuhkan doa-doa. Ya. Yang kedua, untuk membuat hati kita, kasih kita tetap panas. Yang kedua adalah menolong tanpa pamrih. Kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Ya. Jemaat di Makedonia adalah jemaat yang bukan orang kaya. Jemaat yang kekurangan. Jemaat yang terbatas. Tapi pada pagi hari ini saya mau kembali mengingatkan. Menolonglah orang-orang di sekitar kita tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Ya. Walaupun engkau dalam kekurangan, walaupun engkau dalam keterbatasan, menolong mereka. Menolong, terus menolong. Terus menabur. Tapi Bu, saya ini terbatas.
Pandemi ini membuat pemasukan saya berkurang. Ya. Aduh, ada uang kontrakan yang belum dibayarkan. Aduh, ada uang sekolah yang belum dibayarkan. Ingat, ketika Tuhan memberikan kepekaan di dalam hati kita, oleh sebab itulah langsung lakukan bagian kita, yaitu apa? Menolong mereka. Pasti Tuhan akan gantikan hal-hal yang baru. Ketika engkau menolong mereka tanpa pamrih, Tuhan pasti akan bela hidupmu. Tuhan pasti akan memberkati kehidupanmu. Apa yang ditabur, engkau akan tuai nanti. Apa yang kau alami sekarang, tuaian-tuaian yang kita nikmati hari-hari ini, itu adalah taburanmu di masa yang lalu. Ketika engkau menabur dengan mencucurkan air mata, maka engkau akan pulang dengan bersukacita membawa berkas-berkas yang amini hal itu. Jangan takut untuk menabur. Jangan takut untuk menolong sesamamu. Bukan hanya mungkin dengan dana, tetapi dengan perhatianmu, dengan tenagamu. Jangan batasi dirimu. Ya, dengan apa yang kekurangan-kekurangan yang kita punya. Jangan. Saya banyak sekali kesaksian ketika menolong orang lain di dalam kekurangan. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Apa yang tidak pernah kami ucapkan, baru hanya saya ingin ini Tuhan. Tuhan sediakan. Tuhan datangkan orang-orang yang mengirim apa yang kami inginkan. Itu selalu seperti itu. Kami tidak pernah takut akan masa depan kami. Kami sekeluarga hanya berasal dari pelayanan, tidak ada lagi pekerjaan. Memang kami punya sekolah di pedalaman, tetapi mereka pun tidak membayar. Apa yang kami punya kami kasih. Karena kami tahu hukum menabur dan menuai itu luar biasa. Tuhan nggak pernah biarkan ketika kita menabur kita jadi kekurangan, tidak pernah. Tuhan nggak pernah biarkan ketika kita menolong orang lain kita jadi terlantar, tidak pernah biarkan hal itu terjadi. Ya, oleh sebab itu menolonglah tanpa pamrih. Tolonglah mereka yang sedang dalam kekurangan, tolonglah mereka. Jangan tunggu dulu engkau berkelimpahan. Mau sampai kapan? Ya, jangan tunggu dulu engkau banyak uang, engkau banyak waktu, jangan. Ketika Tuhan minta, ketika Tuhan suruh kita untuk melakukan segala sesuatu, lakukan itu dengan segera. Maka itu akan menjadi berkat bagi orang banyak. Dan kemudian kasihmu akan tetap panas di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah tetap setia melayani Tuhan. Matius 20 ayat yang ke-28. Mari kita buka sama-sama. Matius 20 ayat yang ke-28. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak yang karena pandemi ini, banyak lagi orang-orang yang tidak lagi melayani Tuhan. Banyak orang yang tidak lagi ke gereja. Mereka takut tidak pakai masker. Kadang-kadang kalau di gereja kami ada beberapa orang tua yang tidak mau pakai masker karena sesak. Jadi banyak juga ada yang tidak mau ke gereja karena takut. Ya. Banyak pelayan-pelayan kami juga yang mengundurkan diri karena takut. Takut pandemi ini, takut kena corona. Bagaimana ya, kita juga tidak bisa memaksa mereka tidak mau melayani. Tetapi ingat bahwa pagi hari ini saya kembali mengingatkan, setialah dalam melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, tetap setialah dalam melayani Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan perlindungannya buat kita semua. Ya, jangan biarkan kita hidup sendirian, tidak dalam komunitas. Ketika engkau jauh dari komunitas, maka kita akan kehilangan kasih kita. Kasihmu akan semakin dingin. Engkau yang kau pikirkan hanya dirimu sendiri, kerajaanmu sendiri, hanya dirinya sendiri. Tetapi ketika kita berusaha untuk membuka diri dan menolong orang lain, tetap melayani Tuhan dalam kondisi yang terbatas, kasihmu akan tetap panas. Orang yang mengasihi Tuhan akan terus memanaskan kasihnya, akan terus bersemangat, akan terus melayani dengan sukacita. Mari kita masing-masing melihat diri kita hari ini. Di manakah diri kita hari ini? Apakah kasihmu masih tetap panas atau kasihmu sudah mulai dingin? Jangan berhenti mengasihi sesama kita. Pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Ya,
Sampai kapanpun tidak ada yang mengetahuinya. Jadi jangan tunggu pandemi ini berakhir, baru kita bisa melayani orang, baru kita bisa menolong, baru kita bisa berdoa. Jangan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lakukan sekarang, jangan takut. Tuhan beserta dengan kita. Ketika engkau memanaskan kasih-Mu kepada banyak orang, hikmat Tuhan pasti akan muncul bersama dengan kita. Dan perlindungan Tuhan akan bersama dengan kita. Selagi Tuhan beri kesempatan, maka berilah kasih-Mu yang panas itu kepada orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, sharing firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa syafaat, kita akan berikan kasih kita yang panas ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Kalau ketika lagi berdoa syafaat ada nama-nama yang ada di pikiran kita, di hati kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh terus mendoakan mereka di rumah masing-masing ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau Engkau terlebih dahulu memberikan kasih yang sempurna itu kepada kami. Kami juga mau memberikan kasih yang kami punyai kepada banyak orang. Supaya kasih kami tidak dingin ya Bapak. Kasih kami tetap panas Tuhan. Kami rindu untuk menjadi berkat bagi mereka. Kami rindu berdoa untuk mereka. Kami rindu untuk menolong mereka tanpa pamrih. Kami rindu untuk tetap melayani Engkau walau dalam kondisi terbatas yang seperti ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada bersama dengan ya Bapak. Tuhan, kami begitu bangga. Mereka boleh memilih bagian yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kehidupan setiap kami. Biarlah setiap kami boleh memberikan kasih kami kepada banyak orang. Menjadi alat luar biasa bagi banyak orang ya Bapak. Tuhan Yesus berkati kepada anak-anak-Mu. Berkati pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan, Engkau berkati ya Bapak. Berkati pelayan-pelayanan yang ada bersama dengan hamba-hamba-Mu. Kami perlu Engkau. Kami tidak mampu kami perlu penyertaan-Mu. Kami perlu jadi atas kehidupan kami ya Bapa. Menuntun kami senantiasa. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Oleh sebab kami Tuhan berdoa untuk setiap Bapak Ibu saudara-saudari yang bersama dengan kami. Supaya pertolongan-Mu nyata dalam kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tidak takut karena Tuhan Yesus, Allah yang besar yang menyertai kami, berikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh berjalan seiring dengan Engkau, dan kami akan melihat bahwa kami akan menjadi umat pemenang bersama dengan Engkau Tuhan. Itu akan menjadi bagian kami. Tuhan, kami berdoa untuk penginjilan yang ada di seluruh dunia, yang semakin hari semakin banyak diberitakan. Pujian-pujian semakin banyak dinaikkan ya. Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan urapan Tuhan. Ketika banyak orang boleh melihat melalui YouTube, orang boleh mendengar melalui YouTube ya Tuhan. Kehidupan mereka diberkati, banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Engkau. Jiwa-jiwa petugas yang akan datang menyembah Engkau dan menjadi doa kami ya Tuhan. Berkati para donatur-donatur yang membiayai pekabaran Injil, yang memberkati pelayanan-pelayanan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan lipat kali ganda. Mereka menabur di tanah yang subur ya Bapa. Dan kami lihat Tuhan, ketika kami menabur, kami akan menuai tuayan-tuayan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Bangsa ini ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera Allah turun atas Indonesia. Roh yang taat akan pemimpin turun atas Indonesia. Roh kesatuan hati turun atas Indonesia ya Bapa. Jauhkan daripada perpecahan. Jauhkan daripada roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan bangsa kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan urapan kepada pemimpin kami, presiden, bapak presiden, wakil presiden, aparat pemerintah
pemerintahan yang ada di bawahnya, di provinsi, di pusat, di daerah-daerah. Roh yang kami Tuhan, ada bersama dengan mereka ya Bapak. Jangan biarkan mereka Tuhan mengandalkan kekuatan manusia, tetapi biarkan mereka mengandalkan kekuatan hikmat yang daripada Engkau ya Bapak. Tuhan, jaga lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Keluarga pemimpin kami dilindungi Tuhan. Jauhkan mereka daripada sakit penyakit, jauhkan daripada penyembahan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk para pemuda-pemudi yang ada Tuhan di Indonesia. Anak-anak-Mu Tuhan, jangan biarkan rohani kami kering Tuhan. Jangan biarkan kami hanya melakukan hal-hal yang tidak baik Tuhan. Itu kami minta Kau kuasai pemuda-pemudi, remaja ya Bapak, anak-anak-Mu. Haleluya. Melekat erat kepada Engkau ya Bapa. Jangan biarkan gadget, jangan biarkan games mempengaruhi kehidupan mereka. Kami hancurkan segala sesuatunya ya Bapa yang berusaha untuk mengganggu persekutuan Engkau dengan anak-anak-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati yang melekat kepada Engkau ada bersama dengan pemuda-pemudi, remaja-remaja, anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan jagai mereka dalam masa muda mereka dipakai untuk kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya.